Oke, hari ini kita akan membahas konflik Iran dan Amerika Serikat. Tapi, coba lupakan sejenak semua berita utama yang Anda lihat. Anggap saja ini seperti permainan monopoli raksasa. Sebuah permainan di mana kemenangan nggak selalu ditentukan oleh siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi siapa yang menguasai wilayah-wilayah strategis di papan permainan. Nah, kutipan ini adalah kunci dari semua analisis kita. Jadi, kita nggak akan terjebak ngebahas siapa yang punya jet tempur lebih hebat. Tapi kita akan fokus pada siapa yang mengontrol properti paling mahal di papan permainan global ini. Contohnya, Selat Hormuz yang dipegang Iran. Itu properti super strategis yang jadi jalur buat 1/5 pasokan minyak dunia. Jadi, tujuan kita di sini adalah membongkar apa yang terjadi di balik layar. Kita akan coba selami ide-ide, dugaan tipu muslihat, dan motivasi tersembunyi yang mendorong setiap langkah, bukan cuma sekedar melaporkan apa yang terlihat di permukaan. Untuk bisa melakukan itu, sumber analisis kita menyarankan kita untuk pakai sebuah kerangka berpikir yang sedikit berbeda. Di sini, kita akan menempatkan ide di atas peristiwa. Kita akan pakai panduan dari Socrates ini. Daripada kita terjebak ngomongin politisi A atau jenderal B, atau cuma ngebahas berita yang lewat hari ini, kita akan fokus pada ide dan strategi besar yang menjadi pondasi dari semua ini. Jadi, begini nih levelnya. Analisis kita akan ada di level yang paling atas, ide. Kita akan coba memahami blueprint di balik semua kekacauan ini, dan saya ajak Anda untuk berpikir layaknya seorang ahli strategi, bukan sekedar komentator. Oke, mari kita mulai investigasi kita dengan pertanyaan paling mendasar. Siapa sih yang sebenarnya dapat untung kalau perang ini sampai pecah? Betul, dalam setiap konflik besar, selalu ada pihak yang dapat untung, entah itu keuntungan finansial atau politik. Yuk kita telusuri siapa saja yang diidentifikasi oleh sumber kita sebagai pemenang utama dalam permainan ini. Sumber kita menunjuk 2 nama besar. Yang pertama, Amerika Serikat. Kenapa? Sederhana, ini adalah peluang bisnis raksasa untuk industri senjatanya. Yang kedua, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang katanya menggunakan eskalasi ini untuk mengamankan kursi politiknya di dalam negeri sekaligus memperkuat pengaruhnya di kawasan. Di sini kita melihat adanya dugaan sebuah pola yang berulang, kayak deja vu. Coba dia lihat perbandingannya. Di kasus Ukraina, AS dituduh memanaskan situasi di awal, lalu agak mundur, dan akhirnya jadi pemasok senjata utama ke Eropa. Nah, dugaan rencana untuk di Timur Tengah mirip banget. Serang dulu, lalu biarkan negara-negara lain yang melanjutkan perangnya, sementara AS tinggal jadi toko senjatanya. Nah, kalau untuk Netanyahu, perhitungannya lebih ke arah politik. Dengan membuat api konflik jadi lebih besar, harapannya adalah posisinya aman, dan dia bisa menyeret pelindung utamanya, yaitu Amerika Serikat, untuk ikut terjun langsung dalam perang yang lebih besar melawan musuh bebuyutannya, Iran. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari teori ini. Bagaimana kalau Amerika Serikat sebenarnya tidak dengan sukarela masuk ke perang ini, tapi mereka dipancing, terjebak dalam sebuah tipu daya yang direncanakan dengan sangat matang? Begini umpannya, laporan intelijen yang diduga disodorkan oleh Mossad ke Amerika Serikat melukiskan sebuah gambaran bahwa pemerintah Iran itu sangat lemah, rapuh, dan kayaknya bakal runtuh dari dalam karena banyaknya masalah internal. Nah, berdasarkan analisis yang ternyata keliru itu, strateginya pun jadi kelihatan gampang banget. Logikanya sederhana. Oke, kita cuma perlu kasih 1 pukulan telak, nanti juga rejimnya bakal runtuh sendiri dari dalam. Kedengerannya mudah kan? Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Bagaimana kalau citra rapuh yang ditampilkan Iran itu sebetulnya bukan kelemahan, tapi bagian dari sebuah jebakan yang sudah disiapkan dengan sangat hati-hati. Untuk membuktikan teori jebakan ini, sumber analisis kita menunjuk ke sebuah peristiwa pembanding yang sangat penting dan masih segar di ingatan kita, serangan 7 Oktober. Coba perhatikan polanya di sini. Mencolok sekali kan? Menurut sumber ini, taktiknya sama persis. Proyeksikan kelemahan untuk memancing serangan. Sebelum 7 Oktober, Hamas kasih sinyal kalau mereka fokus pada perdamaian. Iran juga begitu, menampilkan citra rezim yang rapuh. Sinyal intelijen yang diterima musuh, sama juga, mereka nggak berbahaya. Dan hasilnya, Israel lengah total. Dan dalam kasus ini, Amerika Serikat dan Israel dibuat kaget bukan main dengan betapa siapnya Iran. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika rencana yang terdengar hebat di atas kertas itu akhirnya menabrak tembok kenyataan di lapangan. Kita lihat bagaimana narasi yang awalnya gagah berani itu tiba-tiba menciut.
Coba perhatikan perubahan drastis dalam cara mereka bicara. Hari pertama, statementnya garang banget. Kami akan gulingkan rejimnya. Tapi belum sampai sebulan, di hari ke-24, nadanya kok jadi beda, tiba-tiba ngomongin negosiasi. Gak lama kemudian, ganti lagi. Jadi, memanfaatkan pencapaian sebagai daya tawar. Dalam dunia geopolitik, perubahan bahasa seperti ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa rencana awal sudah berantakan. Jadi, inilah poin kuncinya. Perubahan narasi yang tiba-tiba ini bukanlah manuver diplomasi yang cerdas. Ini adalah pengakuan terselubung atas kegagalan. Rencana awal mereka gagal total karena mereka salah besar dalam membaca kekuatan lawan. Jebakan itu, menurut analisis ini, berhasil. Pada akhirnya, sumber analisis kita ini mengajak kita untuk tidak cuma jadi penonton. Setiap konflik besar seperti ini adalah sebuah sekolah, sebuah kesempatan emas bagi kita untuk mengupgrade cara berpikir strategis kita. Jadi, ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, lokasi. Penguasaan geografi seperti selat-selat penting kadang bisa jauh lebih menentukan daripada punya teknologi militer paling mutakhir. Kedua, tipu daya adalah senjata yang sangat ampuh, terutama bagi pihak yang dianggap lebih lemah. Dan yang paling penting, setiap peristiwa besar seperti ini harus jadi modal kita untuk bisa memahami dunia dengan lebih dalam. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Saat kita menyaksikan sejarah sedang ditulis di depan mata kita, apakah kita hanya mau jadi penonton yang ikut bersorak? Atau kita mau jadi pelajar yang cermat, yang mengambil setiap pelajaran berharga untuk masa depan? Pilihan ada di tangan kita semua. Sampai jumpa di analisis berikutnya.